Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bu Vika. Hari ini kita sama-sama mau belajar tematik muatan IPA. Masih kita membahas tentang zat tunggal dan zat campuran. Di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang dua jenis zat campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kompetensi pembelajaran kita masih dalam lingkup 3.9 dan 4.9 seperti video minggu lalu ya anak-anak ya. Dan untuk tujuan pembelajarannya yang beda hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi zat penyusun dalam campuran, perbedaan campuran homogen dan heterogen, juga dapat menjelaskan alasan mengapa materi tersebut dikatakan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Siapkan juga nih anak-anak sebelum ibu mulai menjelaskan, siapkan buku pena kalian dengan halaman berikut. Juga catatan dan alat tulis. Ibu mendorong kalian menonton video ini sambil membuat catatan, karena materi dalam video inilah yang akan menjadi kisi-kisi untuk ulangan blok IPA kalian. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan peta pikiran ini yang ibu telah tunjukkan kepada kalian minggu lalu? Bahwa di tema 9 ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Ingat kembali, materi ini adalah segala sesuatu yang memiliki massa. Nah, ibu mau bahas sedikit nih tentang materi. Ternyata anak-anak segala materi yang Tuhan ciptakan untuk manusia keolah di bumi ini ternyata punya tujuannya masing-masing dan semuanya itu baik. 7 kali Tuhan menyatakan bahwa apa yang telah Dia ciptakannya itu baik. Di dalam Kitab Kejadian pasal yang pertama, 7 kali ini artinya sempurna ya anak-anak ya. Tiap kali ada pengulangan 7 kali dalam Alkitab itu mengartikannya sempurna. Nah, materi yang mungkin kamu anggap remeh, kayak air dan pasir contohnya, ternyata bahkan berguna untuk diolah menjadi bahan untuk membuat rumah, bahan untuk membuat jalanan. Oke? Ternyata materi itu tidak ada yang tidak penting ya anak-anak ya. Nah, lanjut kembali nih ke peta pikiran ini. Minggu lalu kita udah belajar 2 jenis materi. Dan zat tunggal ada zat campuran. Zat tunggal juga dibedakan menjadi 2, ada yang unsur dan ada yang senyawa. Untuk minggu ini kita akan lebih belajar tentang zat campuran anak-anak. Kita akan belajar apa bedanya campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, udah siap anak-anak untuk belajar? Yuk sekarang kita akan belajar anak-anak. Masih ingatkah dulu nih anak-anak apa yang dimaksud dengan campuran? Coba ingat kembali. Apa sih zat campuran itu? Dan apa bedanya dengan zat tunggal? Nah, anak-anak, campuran itu merupakan gabungan dari 2, tapi bisa lebih juga zat tunggal ya. Contohnya nih, udara yang kita hirup di atmosfer. Itu merupakan contoh campuran berbagai jenis zat gas. Seperti oksigen, hidrogen, nitrogen. Nah, ada pula campuran zat padat dengan zat cair. Contohnya sih ini paling banyak ya yang sering kita temukan. Contohnya gula yang kita tambahkan ke air teh maupun kopi kita. Dan masih ada banyak lagi jenis zat campuran. Kalian bisa baca secara mandiri ya anak-anak ya di buku pena kalian halaman 139. Ibu ajak kalian untuk buka buku pena kalian halaman 139. Di situ ada contoh zat padat dengan zat padat, contoh campurannya apa. Zat padat dan zat gas contohnya apa, zat cair dan dengan zat cair itu contohnya seperti apa. Oke? Terus ciri-ciri sebuah materi bisa dikatakan zat campuran itu apa ya? Yang pertama anak-anak pastinya harus terdiri dari 2 atau lebih zat tunggal. Bisa juga dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya dan komposisi zat penyusunnya tidak tetap. Bu Vika, zat penyusun itu apa sih Bu? Karena di sini ada 2 kali Ibu sebutkan zat penyusun. Oke, kita bahas dulu zat penyusun campuran anak-anak. Di sini Ibu kasih contohnya ya. Yang pertama di sini ada contoh kopi. Artinya kalau zat penyusun itu artinya adalah zat tunggal apa aja yang terkandung di dalam minuman kopi panas ini. Saat kita membuat kopi, kita perlu bubuk kopi tentunya kan. Terus kita tambahkan gula, kita tambahkan air hangat. Dan terkadang ada orang-orang yang juga menambahkan creamer. Nah, ketiga inilah zat penyusun dari kopi. Contoh lainnya lagi nih, TS yang biasa kalian minum. Zat penyusunnya apa aja? Ada teh, ada gula, ada air, ada juga es batu anak-anak. Oke? Nah, es batu yang ditambahkan, gula yang ditambahkan, teh yang ditambahkan, dan air yang ditambahkan ke dalam teh manis inilah zat penyusun dari es teh manis. Zat penyusun ternyata juga ada 2 anak-anak. Ada yang namanya zat pelarut, ada yang namanya zat terlarut. Tapi ibu mau kalian cari tahu sendiri nih tentang kedua hal tersebut. Nanti kita akan bahas hari Selasa waktu tatap muka ya anak-anak ya. Kita lanjut dulu nih. Sebelumnya ibu udah sebutkan 3 ciri-ciri
campuran. Nah, ini adalah ciri-ciri campuran yang keempat dan juga penting harus kalian ketahui, yaitu sifat asli zat penyusun di dalam campuran itu masih tampak. Sifat asli zat di dalam campuran masih tampak, anak-anak. Maksudnya apa? Nah, misalnya nih ibu membuat teh manis. Kita tahu tadi teh manis zat penyusunnya ada teh manis, ada teh, ada gula, ada air, ada es batu. Nah, waktu kalian minum teh manis yang ibu buat, kalian masih bisa merasakan pahitnya teh dan manisnya gula dalam teh tersebut. Nah, artinya sifat asli dari gula dan sifat asli dari teh ini anak-anak masih bisa kalian temukan dalam campurannya. Oke, anak-anak paham ya sampai di sini ya. Jadi contohnya nih, ini adalah teh manis. Anak-anak masih bisa merasakan pahitnya teh dan manisnya gula dalam teh itu. Nah, pahit ini datang dari sifat asli dari teh dan manis adalah sifat asli dari zat tunggal gula. Nah, anak sampai di sini paham ya? Ibu juga ada satu pertanyaan buat kalian nih. Apakah semua minuman itu termasuk campuran ya? Karena dari tadi ibu sebutkan contohnya minuman semua nih. Apakah semua minuman itu termasuk campuran? Coba anak-anak pikirkan, kita bahas hari Selasa. Oke? Kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Nah, berdasarkan kelarutannya anak-anak, campuran dibedakan menjadi dua jenis. Tadi di peta pikiran kalian sudah lihat, ada yang namanya campuran homogen, ada yang namanya campuran heterogen. Saat anak-anak mendengar kata campuran homogen, artinya larutannya itu tercampur sempurna. Ya, homogen itu artinya larutannya tercampur sempurna. Kalau tercampur sempurna, artinya pasti zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Dan ciri-cirinya, nggak ada endapan pada campuran tersebut. Ciri-cirinya tidak ada endapan pada campuran homogen. Sedangkan anak-anak campuran heterogen adalah kebalikannya. Nah, campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna, sehingga masih bisa dibedakan nih zat penyusunnya. Contohnya di sini ada air dan pasir kalau digabung bersama-sama anak-anak. Walaupun kita aduk selama mungkin, pasirnya pasti tetap akan terlihat di dalam air dan akan berkumpul di bagian bawah permukaan airnya ya, ada di bagian bawah wadah yang kita gunakan. Berbeda dengan air dan garam. Garam akan terlarut sempurna dan tidak menyisakan endapan saat diaduk bersama-sama dengan air. Oke, ibu kasih lagi contoh lain dari campuran homogen anak-anak. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ibu punya contoh nih. Ini benda yang pasti sering kalian gunakan di masa pandemi ini. Contohnya adalah alkohol 70%. Nah, alkohol 70% ini adalah campuran homogen. Contoh campuran homogen. Nah, alkohol 70% ini artinya adalah campuran dari 70% alkohol dengan 30% air. Kedua, zat tunggal ini tercampur sempurna dan tidak menyisakan endapan anak-anak. Kalian bisa lagi cari contoh campuran homogen di rumah kalian ya, pasti masih ada banyak sebenarnya contohnya. Jadi ibu mau kalian cari dan nanti disiapkan untuk kita tatap muka hari Selasa, tanggal 11 Mei. Oke? Cari di rumah kalian pasti ada. Di rumah ibu juga ada banyak. Kita lanjut ke contoh campuran heterogen. Yang biasa kita juga kalian bisa jumpai di rumah kalian. Kalian coba campurkan beras dengan air waktu kalian lagi mencuci beras ya. Pasti berasnya tidak akan larut di dalam air dan pasti akan mengendap di dasar wadah. Nah, sehingga termasuk campuran homogen. Sampai di sini anak-anak nggak hanya belajar menggolongkan, oh ini benda campuran heterogen, ini contoh benda homogen. Tapi kalian juga harus belajar mengapa sih benda ini termasuk campuran homogen atau heterogen. Di sini contohnya air dengan beras. Air beras, mengapa sih disebut campuran heterogen? Kalian juga harus bisa jelaskan. Contohnya seperti ini. Karena air dan beras tidak larut sempurna dan beras akan mengendap pada bagian dasar wadah. Seperti itu ya cara menjelaskan atau menjawab pertanyaan seperti itu anak-anak. Nah, ibu juga minta kalian cari ya contoh campuran heterogen di rumah kalian dan siapkan untuk hari Selasa nanti. Sampai di sini anak-anak, kalau kalian sudah paham, kita akan kerjakan pretest. Pretestnya sangat mudah kalau anak-anak simak video ini dari awal sampai akhir dengan baik. Oke, ini adalah pretestnya anak-anak. Kalian bisa kerjakan di buku latihan kalian. Kalian bikin tabelnya, ini ada 16 benda yang harus kalian kategorikan. Ini termasuk unsur, senyawa, campuran heterogen, atau campuran homogen. Wajib kalian kerjakan, dan kita akan bahas hari Selasa tanggal 11 Mei saat tatap muka ya anak-anak ya.
Sampai jumpa, video pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Ibu harap video ini bisa membantu kalian memahami ya apa bedanya campuran homogen dan heterogen. Kalian punya pertanyaan, simpan pertanyaan kalian boleh catat dan hari Selasa nanti tanyakan ke Bapak Ibu Guru ya. Oke anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!